kehidupan itu kalau boleh kita ibaratkan bagaikan bunga, tetapi di baliknya ada duri. Bagaikan lautan yang tenang, tetapi di baliknya ada gelombang yang tinggi dan karang yang tajam. Makanya yang kita harapkan dalam kehidupan yang berat ini, kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena siapapun yang diberikan pertolongan oleh Allah, maka tidak ada satupun perkara yang bisa membuatnya khawatir dan cemas kalau dia sudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Makanya kalau kehidupan kita, pertolongan Allah itu lebih panjang daripada problematika dan masalah yang kita jumpai, maka inilah yang menjadikan kita tetap mampu menikmati pada kehidupan kita ketika Allah sudah menurunkan pertolongan pada teras kehidupan kita. Bukankah sering kita menjumpai ada teman-teman kita sama-sama gajinya UMR, tapi yang satunya frustasi, yang satunya tetap tenang dan ridho, walaupun gajinya pas-pasan. Kenapa yang satu khawatir, yang satu tidak khawatir? Tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena yang satu mendapatkan pertolongan Allah, yang satunya mungkin tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa ada orang yang kaya, yang satu cemas, bahkan ketika tidur harus menenggak obat tidur baru dia bisa terlelap. Ada orang yang kaya tetapi dia dalam kondisi tenang dan mampu membelanjakan hartanya di jalan yang terbaik. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena sesungguhnya ada pertolongan Allah pada sebagian orang, dan itulah yang menjadikan kualitas hidupnya itu menjadi berbeda dengan mereka yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan harta itu tidak akan pernah sama dengan pertolongan Allah sebagai Khalik yang menciptakan alam semesta. Nah, itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, kita bersyukur setiap saatnya, supaya syukurnya kita merupakan anak tangga yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan dari Allah dan bisa menghantarkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kalaulah kehidupan kita yang singkat ini tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka porak-poranda kehidupan kita. Berapa banyak badan kita yang akhirnya akan rusak kalau bukan karena pertolongan dan pelindungan Allah kepada tubuh kita. Karena banyaknya konsumen dan karena banyaknya produsen makanan yang terkadang tidak memikirkan kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berapa kali kita mungkin akan terhempas dari jalan kebenaran. Tapi karena Allah memberikan petunjuk, inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap semoga kebaikan inilah yang menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Sekali lagi, kita bersyukur itu supaya memantaskan diri kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap kesabaran dan kesyukuran yang kita berikan pada kehidupan ini, maka inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Jamaah Islam Madinah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham bahwasanya tidak ada perkara yang paling menipu pada kehidupan manusia kecuali adalah dunia. Dunia itu senantiasa touch up setiap harinya, setiap waktunya, supaya mempesona mata dan hati yang lemah. Karena mata dan hati yang lemah ketika sudah terpesona dengan dunia, maka mereka akan meninggalkan jalan ketaatan menuju kepada urusan akhiratnya. Perkara yang paling sering membuat seseorang itu amnesia terhadap kebenaran dan jalan akhirat itu adalah dunia. Dan sesungguhnya dunia itu berkolaborasi dengan syaitan. Ketika syaitan itu menjadi penumpang gelap dari sebuah pesona yang bernama dunia, supaya menggelincirkan dan membuat amnesia perjalanan kita menuju kepada alam akhirat yang sejatinya itu merupakan kampung halaman kita selama-lamanya. Makanya ketika kita memahami bahwasanya dunia itu adalah menipu, dunia itu adalah pecundang yang sering membuat banyak manusia itu tertipu dan tertahan di dalamnya, tergerus dengan kerusakan ketika mereka justru menetapi dunia dan meninggalkan urusan akhiratnya. Nah, inilah yang menjadikan kita, kenapa kita secara intensif membahas kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Syekh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena mengkaji kitab At-Tadhkirah merupakan bagian dari puzzle-puzzle keimanan yang bisa kita rangkai supaya kita ingat bahwasanya perjalanan kita bukanlah di dunia, tetapi perjalanan kita akan terus berlanjut sampai pada kehidupan kita di akhirat. Kitab At-Tadhkirah bukan menceritakan masalah sholat, kitab At-Tadhkirah tidak menceritakan tentang puasa, bukan pula menceritakan haji dan umrah, tetapi kitab At-Tadhkirah menceritakan tentang bagaimana perjalanan kita menuju kepada kematian.
Dan semoga seluruh pesona dan penak-penik dunia yang sering kita lihat, yang sering kita perhatikan, dengan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah mampu menyeimbangkan seluruh amnesia yang pernah kita lewati ketika kita lupa bahwasanya akhir kehidupan kita adalah di akhirat. Nah, itulah merupakan salah satu di antara ratusan alasan kenapa kita mengkaji kitab ini. Kitab yang membahas tentang kematian, kitab yang membahas tentang alam barzah, dan kitab yang membahas tentang kehidupan kita di akhirat. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari untuk mempersiapkan apa yang harusnya kita persiapkan pada kehidupan kita menuju kematian. Dan itulah sebenarnya definisi takwa. Makanya kan Ali bin Abi Thalib itu menyebutkan ketika beliau tanya, "Ma huwa taqwa?" Takwa itu apa sih? Maka Ali bin Abi Thalib itu menjawab, takwa itu ada 4. 1, al-khaufu minal jalil. Kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bitangzil. Kamu beramal dengan apa yang Allah turunkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil. Kamu merasa qanaah, merasa cukup dengan irisan rezeki sedikit yang Allah bagikan kepadamu. Dan yang keempat, isti'dadul yaumir rahil, yaitu adalah persiapan akhiratnya itu jauh lebih panjang dan lebih matang daripada persiapan dalam urusan dunianya. Dan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah merupakan bagian dari irisan sifat ketakwaan yang ingin kita raih. Bahwasanya mempersiapkan urusan akhirat pada perjalanan yang panjang, itulah merupakan bagian dari sifat ketakwaan yang harusnya kita mengenakan dalam kehidupan keimanan kita. Sekarang mari kita kemudian membahas. Sebelum kita membahas, karena yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini adalah pembahasan dari Imam Al-Qurtubi tentang masalah hal-hal yang perlu diluruskan tentang masalah ruh. Tentang masalah ruh, masalah jasad, masalah anak-anak, masalah adab kubur, itu yang kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, saya ingin menampilkan satu video. Dan itu ada kaitannya dengan keberuntungan kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan video ini. Gak ada soundnya enak. Gak ada sound. Video yang baru saja kita dapatkan ini merupakan sebuah fenomena atau sebuah pemandangan yang kita lihat di daerah Tibet. Di daerah Tibet. Ternyata orang-orang Tibet itu ketika ada yang meninggal di antara mereka, setelah jasadnya itu beberapa hari nanti akan dibawa ke puncak-puncak tebing. Lalu di puncak-puncak tebing itu seluruh daging-dagingnya akan dipotong-potong menjadi daging-daging kecil sebagaimana yang tadi kita lihat. Sudah menunggu puluhan bahkan ratusan burung pemakan bangkai yang mereka sudah berada di situ untuk melahap apa yang nanti akan diberikan kepada mereka. Daging-daging yang sudah dicacah-cacah dari daging manusia yang meninggal dunia, kupingnya, matanya, dicongkel semuanya yang bisa untuk kemudian diambil. Lalu disebarkan kepada burung-burung untuk dimakan dari burung pemakan bangkai. Biasanya ritualnya setelah mereka nanti makan, kalau videonya kita lanjutkan, kemudian burung itu akan diturun untuk terbang. Lalu mereka menganggap bahwasanya orang yang meninggal dunia itu ruhnya sudah dibawa ke langit dan akan menuju kepada kayangan. Kalau kita mendapati video tersebut,
Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, sungguh beruntungnya kita ketika kita telah berjumpa dengan Nabi dan telah beriman kepada Nabi. Karena dengan kita beriman kepada Nabi menjadikan kita tidak perlu meraba-raba, tidak perlu menerka-nerka apa yang harusnya kita lakukan pada kehidupan dan apa yang kita lakukan ketika kita memperbuat sesuatu. Karena dengan kita mengikuti Nabi, Nabi memberikan kepada kita secara instan semua ilmu yang menjadi petunjuk pada kehidupan, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan supaya kita tidak tersesat. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah bagaimana agama selain Islam mereka itu mengimani bahwasanya dengan mereka itu membakar, dengan mereka itu mencacah-cacah daging, itu bisa menjadikan ruhnya itu bisa terbang menuju kepada tempat keabadian yang mereka imani. Dan tentunya yang kita bayangkan betapa sakitnya badan manusia ketika sudah menjadi jenazah, lalu dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang diiris-iris yang kemudian disebarkan kepada burung pemakan bangkai. Maka kita bisa bayangkan betapa sakitnya yang dirasakan oleh jenazah itu, karena orang yang mati bukan berarti dia tidak lagi merasakan, dia masih merasakan. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna kasra admil mayyiti kakasri admil mahayyi. Sesungguhnya mematahkan tulang orang yang mati sama dengan kamu mematahkan tulangnya orang ketika dia masih hidup. Itu ketika kita matahkan tulang, kata Nabi, dia masih bisa merasakan. Apalagi ketika kita mendapati tubuh manusia disayat, kemudian dikuliti, dipotong-potong dagingnya menjadi daging-daging kecil yang tadi kita lihat, lalu diberikan kepada burung pemakan bangkai. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, Masya Allah ya, ternyata Nabi itu merupakan keberuntungan besar bagi kehidupan kita. Dengan kita mengenal beliau, akhirnya semua tampak jelas. Sampai persoalan bagaimana memahami tentang kematian, memahami tentang kehidupan pun dijelaskan detail oleh Rasulullah sebagai seorang nabi dan sebagai seorang utusan Allah. Bahkan bagaimana memperlakukan orang yang mati dan bagaimana sifat-sifat dari kematian itu pun dijelaskan detail oleh Rasulullah supaya menjadikan kita faham. Siapapun yang mencukupkan dirinya dengan Nabi pasti dia beruntung. Tapi siapapun yang mereka tidak pernah mencukupkan dirinya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka sejatinya mereka berada pada sebuah kerugian dan kerusakan yang besar pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Selawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan mencoba untuk memahami. Setelah kita memahami tadi bahwasanya video yang tadi kita saksikan di Tibet, bagaimana mereka meyakini daging-daging yang dimakan pemakan burung itu akan dibawa terbang menuju kepada kayangan bersama dengan potongan-potongan daging pada jenazah yang mereka potong-potong itu. Sekarang mari kita membahas bagaimana sih kita membahas hubungan antara ruh dengan jasad. Nah, ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita mengerti. Jangan-jangan kita tidak tahu bagaimana memahami ruh dan bagaimana memahami jasad. Padahal ini termasuk salah satu perkara-perkara yang kita harus imani, karena salah satu perkara yang kita imani adalah hari berbangkit. Dan ketika kita mengimani hari berbangkit, maka sesungguhnya salah satu di antara materi dan konten yang termasuk pada keimanan kepada hari berbangkit itu adalah bagaimana kita mengetahui keimanan kita kepada perkara kematian. Makanya ruh ini harus dibahas supaya kita paham, supaya kita ngerti. Karena kita hari ini hidup di antara banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan. Ada di antara penyimpangan itu mereka meyakini bahwasanya ruh itu reinkarnasi. Ruh itu akan pindah dari satu jasad kepada jasad orang lain. Kalau amalnya lebih baik, dia berpindah kepada orang yang lebih beruntung secara finansial dan sosial. Kalau dia amalnya baik pada kehidupan sebelumnya. Kalau kemudian ternyata dia amalannya buruk, dia akan berpindah kepada hewan. Dan ini sering kita jumpai pemikiran yang semacam ini dan banyak orang yang masih meyakini semacam ini. Bahkan salah satu sekte Syiah namanya Nusairiyah yang banyak yang ada di Suriah itu mereka memiliki keyakinan Nusairiyah itu bahwasanya tidak ada hari berbangkit, yang ada itu adalah reinkarnasi. Karena ruh berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain sesuai dengan tingkat amalnya, dan kalau amalannya buruk pada kehidupan sebelumnya dia akan pindah kepada hewan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya roh itu binasa setelah orang itu meninggal dunia. Ini kan berbagai macam hal yang kita sering jumpai dalam kehidupan kita.
Dan banyak di antara kita, walaupun kita hidup sudah lama, tapi banyak di antara kita yang justru kadang juga belum mengetahui bagaimana kita memahami ruh pada kehidupan kita ketika kita beriman kepada hari berbangkit. Maka kita harus mengetahui sebelum kita membahas tentang lebih lanjut, persoalan ruh itu sudah dijawab oleh Allah pada salah satu ayatnya, yaitu adalah surat Al-Isra. Mari kita baca dalam surat Al-Isra ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Sesungguhnya mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Siapa sih yang bertanya? Sampai Allah terangkan di sini, yang bertanya adalah kaum Yahudi. Mereka bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka katakanlah, Allah menyuruh Nabi untuk menjawab, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lalu kemudian dikatakan kepada Muhammad untuk menjawab dari apa yang ditanyakan oleh orang Yahudi. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi. Dan tidaklah kalian diberikan ilmunya kecuali illa qalila, kecuali sedikit sekali. Jadi kalau kita membaca tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang ruh, ternyata tidak terlalu banyak yang menjelaskan mungkin sebagaimana yang kita harapkan. Ruh itu bagaimana detailnya itu tidak sampai detail. Dijelaskan aja secara global. Makanya Allah menyampaikan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberitahu tentang masalah ruh kecuali adalah sedikit. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah ngasih tahu tentang ruh itu sedikit, Ustaz? Ada dua jawabannya. Satu, maka Allah berkehendak terhadap apa yang Allah perbuat, dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya kenapa, tapi kita manusia yang ditanya oleh Allah atas perbuatan dan perkataan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa masalah ruh itu diceritakan sedikit? Supaya Allah mengetahui siapa yang beriman kepada hari akhir dan siapa yang mereka setengah beriman kepada hari akhir. Makanya lucu ya, ada orang yang cukup terkenal di Indonesia sampai mengatakan, siapa sih yang mengatakan iman sama perkara hari akhir itu? Dia juga tidak pernah ngunjungin kok, nggak pernah ngeliat juga. Kan ada kan mengatakan ini dalam sebuah acara nasional. Ini hal yang kemudian disitulah kita mengambil pelajaran. Disitulah kita akhirnya paham. Allah itu memberitahu tentang ruh sedikit di antara kita. Itu sebenarnya Allah ingin tahu siapa yang betul-betul beriman kepada perkara gaib dan perkara hari akhir secara sempurna ketika dia yakin kepada apa yang diberitakan oleh Allah. Dan siapa yang mereka tidak beriman kepada hari akhir dan tidak beriman kepada masalah gaib. Ketika dia menyandarkan mata dan akalnya ketika memberikan sebuah kesimpulan berpikir. Makanya lucu kalau ada orang mengaku muslim lalu bisa berkata-kata, siapa sih yang pernah datang ke alam gaib itu? Kayak pernah ke sana aja. Nah, dan itulah jawabannya. Ada dua yang tadi saya sebutkan. Setelah kita kemudian mengetahui itu, nah sekarang mari kita bahas tentang masalah ruh dengan jasad. Maka sesungguhnya yang pertama yang kita harus paham, kalau kita bertanya ruh dan jasad ini kan sebenarnya ini kan jasad, yang di dalamnya itu ruh, ya. Nah, yang di dalamnya itu ruh. Ada beberapa hal dan beberapa ilmu yang kita pahami kalau kita bicara antara ruh dengan jasad. Yang pertama, ruh itu tercipta sebelum jasad. Bahkan ruh itu tercipta semenjak penciptaan Nabi Adam, bahkan sebelumnya. Jadi ruh itu lebih eksis duluan sebelum adanya jasad. Ya. Makanya kemudian kita menjumpai pada salah satu ayatnya Allah menyampaikan pada surat Al-A'raf 172. Mari kita perhatikan di sini. Wa id akhadha rabbuk min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah itu mengambil kesaksian terhadap ruh. Jadi ruh itu sebenarnya sudah dikumpulkan oleh Allah, ya. Lalu kemudian Allah itu meminta testimoni mereka. Apa yang diminta oleh Allah? Yaitu adalah ketika Allah menyampaikan alastu birabbikum, bukankah saya adalah yang menciptakan kalian? Ruh semuanya itu berkata, qalu bala, iya, engkau adalah Rabb kami ya Allah. Ruhnya itu sudah menyaksikan. Jadi kalau hari ini orang kafir, orang musyrik, munafik, sebenarnya ketika ruh mereka itu dulu sudah mempersaksikan bahwasanya Allah itu adalah zat yang menciptakan mereka.
Maka mereka mengatakan, bala syahidna. Maka mereka berkata, sesungguhnya betul engkau adalah Rabb kami, kami bersaksi. Maka supaya ini nanti pada waktu hari kiamat, supaya tidak ada lagi alasan untuk orang berkata kami lalai terhadap masalah ini. Jadi sebenarnya ruh itu memang lebih dulu, lebih eksis daripada jasad. Dan ruh itu telah dimintakan testimoni mereka terhadap Allah. Jadi mereka yang telah menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Rabb bagi mereka. Maka disinilah kita akhirnya mengerti. Ketika Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi auyumajisanihi. Maka orang tuanya yang menjadikan dia majusi, orang tuanya yang menjadikan dia nasara, dan orang tuanya yang menjadikan dia itu Yahudi. Maka disitulah kita akhirnya paham. Berarti seluruh anak-anak ketika dilahirkan itu, mereka itu hakikatnya ketika baru saja menangis, mendarat pada kehidupan di dunia, sebenarnya mereka berada di atas fitrah. Di atas fitrah itu artinya adalah mereka berada di atas keimanan yang benar. Lalu seiring dengan hari berganti dengan pekan, pekan berganti dengan bulan, akhirnya mereka orang tuanya yang menjadikan ini Yahudi, ini Majusi, ini Nasoro, ini kurang ajar, ini melampaui batas, itu orang tuanya. Berarti disinilah kita paham ya, orang tua itu memiliki pengaruh besar pada kehidupan seorang anak. Ya, ini saya akan ingatkan sebentar ya, sedikit ya. Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau itu pernah ditanya sama anaknya, wahai bapakku, kenapa sholat sunnahmu banyak banget gitu. Nah, maka Sa'id bin Musayyib itu menjawab, diem nak, saya memperbanyak sholat sunnah ini supaya menjadi modal kesolehan kamu. Nah, Masya Allah ya. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya roh itu lebih dulu daripada jasad. Setelah kita mengetahui dan kita juga mendapati dalilnya bahwasanya setiap roh itu telah mempersaksikan bahwasanya Allah itu adalah pencipta, lalu akhirnya dia ketika hidup dibuat majusi, Yahudi oleh setan, ditambah lagi oleh setan. Itu orang tuanya yang membuat majusi, Nasara, dan setan juga yang menjadikan mereka akhirnya melenceng dari jalan kebenaran. Maka disitulah kemudian kita mengetahui tentang hakikat ruh pada yang pertama. Yang berikutnya, roh itu lalu ditiupkan kepada jasad. Jadi roh itu lalu kemudian setelah diciptakan lebih dulu, maka dia dimasukkan ke dalam jasad pada waktu seseorang berada pada kandungan ibunya. Roh itu ditiupkan oleh Allah pada waktu berusia 120 bulan. Pada waktu dia berusia 4 bulan, berarti ya 120 hari. Maka pada saat itulah roh itu bertemu dengan jasad. Ya, dia roh itu bertemu dengan jasad. Maka pada saat itulah ketika roh bertemu dengan jasad, maka pada saat itu detak jantungnya mulai berdenyut. Dan itulah proses penyatuan antara roh dengan jasad. Jadi jasad itu terwujudnya, yaitu di dalam rahim seorang ibu. Ketika menempel pada rahimnya, roh itu baru kemudian ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah roh itu bertemu dengan jasad, melewati masa-masa kandungan sampai akhirnya melahirkan. Dan ketika melahirkan, sebagaimana kita hari ini, ketika kita kemudian hari ini, maka hidup kita ini jasad dengan ruh. Ini jasad kita, ini ruh kita. Tetapi yang lebih dominan itu apa? Jasad. Jadi kalau kita dalam kehidupan di dunia itu, maka sesungguhnya yang dominan itu adalah jasad. Ya, yang dominan itu adalah jasad. Ya, jadi kemudian kalau dipukul, memar. Kalau kemudian ditempeleng, biru. Itu menunjukkan bahwasanya ruh dan jasad dia sudah menjadi satu, tetapi jasad lebih dominan daripada ruhnya. Ya, itu yang kemudian ketika kita pada kehidupan di dunia. Maka ketika meninggal dunia, sesungguhnya ruh itu ketika ditetapkan ajalnya telah meninggal dunia, maka sesungguhnya ketika dia meninggal dunia, maka ruh itu meninggalkan jasad. Roh itu meninggalkan jasad. Jasadnya ditinggalkan sementara waktu. Dia naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima. Jasadnya sendirian tanpa ruh pada saat itu. Sebagaimana gigi meninggalkan mulut ketika dia tanggal. Ya. Sebagaimana gigi tanggal dari mulut, dari gusinya.
Maka kemudian jasad ketika dibawa ke area kuburan, lalu kemudian dimasukkan ke liang lahatnya, barulah kemudian roh yang sudah menembus langit yang ketujuh ketika tidak dibukakan langit yang ketujuh. Allah berfirman, bahwasanya ini hambaku, ya, aku menciptakan dari tanah dan aku yang akan membangkitkan kembali dia dari tanah. Maka akhirnya roh itu ketika sudah menembus langit yang ketujuh, dia dibawa balik oleh malaikat rahmat kalau dia itu orang yang beriman. Terus turun, kemudian bertemu dengan jasad yang ada di dalam kuburan. Disitulah roh dan jasad bertemu kembali. Ya, bertemu kembali. Hanya saja roh dengan jasad itu lebih dominan mana? Yang lebih dominan itu adalah ruhnya dan tidak jasadnya. Ya, makanya kemudian pada saat roh itu bertemu dengan jasadnya, barulah serangkaian dari peristiwa-peristiwa di alam kubur itu terjadi. Setelah kemudian roh itu dipertemukan di dalam jasad. Tetapi yang dominan itu adalah ruhnya. Makanya kita jumpai terkadang bahwasanya kadang-kadang kita menjumpai orang itu diseksa tapi seakan-akan dia tidak diseksa. Karena apa? Karena yang dominan itu adalah ruhnya. Perhatikan foto ini. Tahu kita ini siapa? Pasti sebagian besar bisa menjawab. Ini adalah Fir'aun. Fir'aun itu kekal nggak? Dia disiksa dalam kubur atau tidak? Disiksa dalam kubur. Mana ayatnya? Dalilnya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyah. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun. Guduwa wa 'ashiyah. Pagi dan sore itu diperlihatkan kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun ini melihat neraka, merasakan adab tiap hari. Pagi dan sore terus diperlihatkan oleh Allah. Tapi kalau kita melihat ketika dia diabadikan, lalu kemudian ditinggalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran bagi manusia, orang yang beriman setelah peristiwa Fir'aun ini, kalau kita melihatnya seakan-akan tidak ada apa-apanya. Seakan-akan fisiknya ya gini-gini aja, tidak berubah-ubah, apalagi ini sudah dibalsem. Tapi walaupun semacam ini, sesungguhnya dia merasakan adab yang pedih, walaupun dia tidak berada di kuburan. Kenapa? Karena yang disiksa itu adalah ruhnya. Yang disiksa itu adalah ruhnya. Maka sesungguhnya yang disiksa itu adalah ruhnya. Tetapi jasadnya itu terkadang, jasadnya itu tidak merasa. Sebagaimana inilah yang kemudian kita dapatkan dari Fir'aun. Karena ketika orang sudah berada di alam barzah, sebagian para ulama mengatakan ruhnya lebih dominan daripada jasadnya. Kalau ada yang mendapatkan kenikmatan, yang lebih dominan itu adalah ruhnya daripada jasadnya. Kadang-kadang jasadnya diuraikan dengan tanah, dimakan dengan cacing, tetapi dia tetap merasakan kenikmatan, ruhnya itu. Maka inilah yang kemudian kita pahami. Beda pada kehidupan di dunia, jasad dan ruh itu ketemu, tetapi yang lebih dominan itu adalah jasadnya. Nah, ini kemudian kita. Kemudian kita mungkin bertanya kembali, ya. Jadi ruh itu betul-betul ada, Ustaz? Ada, dan ruh itu bisa berpindah. Dia bisa keluar dari jasadnya manusia. Makanya kita mendapati riwayat yang sering kita sebutkan, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dia dicabut, maka yang mengikuti ruh itu adalah mata. Berarti ruh itu ya berbentuk dia. Karena apa? Dilihat oleh mata kan? Mata itu kemudian memperhatikan, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, maka mata itu ngikutin dicabutnya itu. Makanya mata melihat ke atas karena ruh itu dibawa ke atas, menunjukkan kepada arasy Allah. Dia dibawa ke atas dia. Dia berfisik dia. Maka kemudian di situ akhirnya kita paham berarti ruh itu ada. Dan ruh itu tidak binasa sebagaimana perkataan sebagian besar orang. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Sebagian orang mengatakan ruh itu mati, seorang dengan itu mati. Makanya ada yang namanya YOLO, you only lives once. Yaitu kamu hidup hanya sekali. Karena mereka merasa dengan adanya YOLO yang sekarang lagi diviral-viralkan perkataan ini. Karena mereka itu orang-orang yang berpendapat kepada YOLO, kamu hidup itu hanya sekali. Mereka itu secara langsung dan tidak langsung menganggap bahwasanya ruh itu mati seiring dengan jasad yang mati dan selesai semua urusan. Masya Allah ya, ini bahaya betul. Kalau sampai kita tidak ada hari akhir, betapa stresnya orang yang beriman. Ketika ketaatan dia, lalu kedoliman yang ada di sekitar, lalu tidak ada hari pembalasan. Tapi kenapa banyak orang yang beriman itu bahagia dalam ketaatannya? Karena dia tahu ada hari pembalasan.
Kenapa ada orang dolim itu bisa bertobat dari kedolimannya? Karena tahu ada hari pembalasan. Kalau hidup hanya sekali dan tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia, secara logika, rasionalitas, perasaan, tidak masuk itu. Karena pada dasarnya tidak mungkin hidup itu hanya sekali tanpa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah kita perbuat dan telah kita lakukan. Orang ketika diberikan amanah untuk menyelesaikan satu tugas, mereka pun harus memberikan laporan kan. Ada laporan akhir tahun kan. Pada sesuatu yang sifatnya hanya urusan kecil, urusan mikro, kantornya, atau koperasi. Ternyata ada laporan akhir tahun yang harus dipertanggungjawabkan. Loh, kalau hanya urusan toko, urusan mall, itu ada laporan akhir tahun dan ada laporan harian, ada laporan bulanan. Itu hanya ngurusin mall, itu hanya toko. Ternyata ada laporan supaya kemudian ketahuan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan ketahuan ada kebocoran dana atau tidak ada. Itu dalam urusan mall, apalagi dalam urusan kehidupan. Mungkinkah kemudian hidup punya orang itu hanya sekali? Lalu kemudian dia berbuat apa saja gitu, tanpa kemudian ada konsekuensi dalam setiap perbuatannya? Ya tidak mungkin. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti. Bahwasanya disitulah kita mengetahui tentang masalah yang kita mengerti ketika orang itu meninggal dunia, maka ruhnya lebih dominan daripada jasadnya. Pertanyaan yang sering kita jumpai, Ustadz, apakah bentuk ruh sama dengan jasad? Nah, ini. Maka kemudian apakah ruh itu bentuknya sama dengan jasad? Maka sebagian ulama mengatakan iya, bentuknya ruh itu sama dengan jasad. Bentuknya ruh itu sama dengan jasad. Karena sebagaimana bentuknya ketika dia menemani manusia itu ketika hidup, maka dia sebagaimana bentuknya, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Maka ketika dicabut kan, nah, dia melewati dari bawah kan, dia ngelewatin kemudian lututnya, ngelewatin pinggulnya, ngelewatin dadanya, dan terakhir yaitu adalah ketika melewati tenggorokannya. Dan peristiwa yang paling berat dalam sakaratul maut adalah ketika melewati tenggorokan. Makanya kan kita selalu mendapati banyak sekali ayat itu apa? Yaitu falaula idza balagatil hulqum. Kalau nyawa itu sudah di kerongkongan, nah itulah yang paling berat. Nah, pada saat itulah bagian ruh yang paling terakhir yang di bawah kakinya itu melewati tenggorokan jasadnya. Set dia lepas, mata kemudian melihatnya. Nah, itu yang kita dapatkan dalam riwayat-riwayat yang terjadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah kita mengetahui bahwasanya bentuk ruh itu sama dengan bentuk jasad, maka pertanyaan yang sering muncul, yang disiksa itu ruh atau jasad, Ustaz? Tadi saya sudah menyampaikan, yang disiksa itu adalah ruh yang dominan. Jasadnya mungkin tidak merasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, sebagaimana tadi kita melihat Fir'aun. Seakan-akan dia itu diem, padahal dia merasakan yang luar biasa dari adab yang Allah perlihatkan kepadanya, yaitu adab neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Maka kalau kita akhirnya bertanya, yang menikmati nikmat kubur itu ruh atau jasad? Yang merasakan adab kubur itu ruh atau jasad? Maka pertanyaannya adalah ruh. Lah ruh itu bisa merasakan sakit, Ustaz? Ya iya. Berarti ruh itu bisa merasakan sakit? Oh iya, ruh bisa merasakan sakit. Ruh itu bisa merasakan sakit. Kalau ruh itu tidak bisa merasakan sakit, tidak ada fungsinya nikmat kubur dan tidak ada fungsinya adab kubur. Ya, karena tidak merasakan sakit buat apa? Sebagaimana dia kalau tidak bisa merasakan sakit, berarti dia tidak bisa merasakan kenikmatan. Salah. Sesungguhnya ruh itu merasakan kenikmatan sebagaimana ruh itu merasakan siksa dan merasakan adab. Makanya ruh itu kemudian tetap dia itu sebagaimana jasad. Cuma konteksnya berbeda ketika seseorang itu meninggal dunia. Maka ruhnya itu lebih dominan daripada jasad. Cuma yang saya sampaikan, terkadang ruh itu tersambung dengan jasad dalam beberapa kondisi kalau Allah menghendaki. Terkadang. Jadi terkadang itu ruh itu tersambung dengan jasad. Artinya apa yang dirasakan ruh dapat kelihatan pada jasad. Tapi itu
hanyalah sesuatu yang sifatnya dapat dihitung dengan jari dan tidak terjadi setiap orang. Contoh, mana ruh yang tersambung dengan jasad? Mari kita ambilkan salah satu di antara bentuk fenomena yang sesungguhnya Masya Allah menambah keimanan kita. Mari kita perhatikan ini. Nah, tahukah kita ini siapa? Nah, beliau ini adalah jasadnya Sayyidina Hamzah, ya, pamannya Rasulullah SAW. Ketika terjadi banjir di Madinah sampai melebar ke pekuburan Uhud, sampai kemudian beberapa di antara jasad syuhada Uhud itu ada yang sampai kemudian tersingkap. Salah satunya adalah Hamzah, yaitu Masya Allah ya. Maka ketika kemudian kita menjumpai di sini, maka diperlihatkan dalam banyak saksi orang yang mengatakan, saya cek dalam beberapa keterangan, bahwasanya syuhada itu kemudian kelihatan seakan-akan utuh, padahal meninggalnya sudah ratusan tahun yang lalu, sudah 14 abad yang lalu. Tapi seakan-akan bahwasanya darahnya masih segar, bahkan bekas perutnya yang sobek itu masih mengeluarkan darah gitu. Karena keutamaan orang yang mati syahid itu sedemikian besarnya. Ya kan? Makanya orang yang mati syahid itu apa? Pertama, dia tidak merasakan sakaratul maut kecuali sebagaimana digigit semut. Orang yang mati syahid itu mereka tidak merasakan azab kubur. Mereka diperlihatkan tempatnya di surga. Orang yang mati syahid itu ketika dibangkitkan dalam kondisi senyum, mereka akan bisa memberikan syafaat kepada 70 di antara para keluarganya. Itulah orang-orang yang mati syahid. Maka salah satunya ini. Kita sering nggak menjumpai ada orang yang dikuburkan lama, tetapi setelah ada pemindahan karena 1 dan 2 kondisi, ketika dipindahkan kaget ternyata orangnya masih utuh. Ya, ada pula yang kita dapati dan kita jumpai sebaliknya, baru dikuburkan sebentar, kemudian dibuka karena ada beberapa kondisi sudah betul-betul kelihatan gosong. Contohnya di beberapa yang pernah saya dengarkan, ada satu orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ternyata dicurigai ada sesuatu dan akhirnya mau dilakukan otopsi. Ketika dibuka baru beberapa hari sudah betul-betul sangat mengerikan perubahan yang terjadi pada jasadnya. Maka inilah yang tadi saya sampaikan bahwasanya yang disiksa itu memang adalah ruh, bukan jasadnya. Karena kalau kita meninggal dunia itu yang dominan itu adalah ruhnya, jasadnya itu tidak dominan. Cuma dalam beberapa kondisi ada kadang-kadang ruh itu berhubungan dengan jasad dalam beberapa hal yang Allah izinkan untuk menjadi tambahan keimanan di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah akhirnya kita mengetahui, kan sering kita mendengar ada kuburan fulan haji ini sudah 20 tahun, ketika dipindahkan karena mau digusur untuk dijadikan jalan, ketika dipindahkan ternyata jasadnya masih utuh, kain kafannya masih ada. Sebagaimana kita melihat salah satu di antara janjinya Allah, yaitu sahabat Hamzah itu Masya Allah masih dijadikan oleh Allah kayak orang yang tidur dan dijadikan oleh Allah bagaimana perutnya yang sobek itu masih mengeluarkan darah. Nah, itu menunjukkan kepada kita, walaupun tidak ada ini pun tetap kita yakin, tapi ada ini menambah betul keimanan kita kepada hari akhir. Nah, itulah yang kita bahas tentang masalah antara ruh dengan jasad. Setelah kita membahas tentang masalah ruh dan masalah jasad, maka sesungguhnya yang disampaikan oleh Imam Qurtubi pada pembahasan berikutnya adalah jawaban-jawaban bagi mereka yang mengingkari azab kubur. Nah, ini kita jawab nih, ya. Karena ternyata ada kelompok-kelompok yang mereka itu mengingkari tentang azab kubur, ya. Maka jawaban yang pertama adalah dengan membacakan surat Ghafir ayat yang ke-46 yang tadi kita bacakan ketika kita memperlihatkan fotonya Fir'aun. Ini merupakan dalil yang sangat jelas ini, bahwasanya azab kubur itu ada dan nikmat kubur itu ada. Nah, banyak orang yang mereka itu mengingkari tentang azab kubur. Padahal telah ditetapkan secara jelas bahwasanya ada di dalam penjelasan Allah dan Rasulnya di dalam kitabullah dan hadis. Allah menyampaikan pada ayat ini surat Ghafir 46, An-naru yu'raduna 'alaiha
Guduwa wa asyiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada pagi harinya terjadinya kiamat. Dan dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini dalil ini. Adab kubur itu ada. Sebagaimana nikmat kubur itu ada. Makanya kemudian kita jumpai surat Ghafir 46. Allah menceritakan tentang adab yang Allah berikan kepada Fir'aun sampai nanti hari kiamat. Sebenarnya dalil satu sudah cukup. Sudah cukup untuk membantah siapapun. Terutama membantah kalangan-kalangan paham-paham yang sesat. Yang mereka mengingkari dan menafikan tentang adab kubur dan nikmatnya kubur. Terutama juga kalangan materialisme yang menganggap tidak ada itu namanya kenikmatan kubur dan adab kubur. Padahal jelas bahwasanya dalam surat Ghafir 46 Allah jelas menyampaikan adab kubur itu ada. Kalau kita buka lagi di dalam hadis itu banyak betul yang menceritakan tentang adab kubur. Bukankah Nabi pernah melewati 2 kuburan lalu menyampaikan dua-duanya disiksa dalam kubur, yang satu namimah, mengadu domba, yang satu tidak bersuci. Maka nggak apa-apa. Maka kemudian itu juga menjadi salah satu di antara adab kubur, kan? Maka sesungguhnya adab kubur itu jelas ada, ya. Makanya kita mencoba untuk memberikan jawaban sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Lalu kemudian jawaban berikutnya adalah sebenarnya adab kubur itu ya kalau ada orang mengatakan ya, karena banyak sekali orang-orang materialisme ya, berkata kami telah menggali banyak ratusan kuburan, nggak ada itu, mereka tetap sebagaimana ketika ya begitu-begitu aja. Mana itu nikmat kubur dan adab kubur? Selain tadi kita menjawab dengan surat Ghafir 46, maka kita jawab juga bahwasanya adab kubur itu ditimpakan kepada ruhnya manusia, bukan pada badannya. Jadi kalau orang itu melihat mana adab kubur, ketika kami gali lagi nggak kelihatan itu, loh, adab kubur dan nikmat kubur itu ditimpakan dan ditujukan kepada ruh. Kalau ditujukan kepada ruh tidak mampu dilihat oleh mata, karena mata kita ini terbatas. Sebagaimana kuping kita terbatas. Kalau tidak salah kita kan hanya bisa mendengar sampai 3000 MHz. Karena memang telinga kita terbatas, mata kita terbatas. Apa yang tidak dilihat itu bukan sejatinya tidak ada. Itu mah omongan kuno itu. Setiap yang tidak ada berarti setiap yang tidak bisa dilihat tidak ada. Itu omongan orang sosialisme dan komunisme dari dulu itu. Padahal kemudian kita harus paham, cara menjawab yang kedua, sesungguhnya nikmat kubur dan adab kubur itu ditujukan kepada ruh. Makanya kemudian tidak kelihatan oleh mata kita. Badannya tampaknya biasa. Dan kemudian sesungguhnya dia kelihatannya tidak mendapatkan apapun. Karena yang merasakan itu adalah ruhnya. Kayak tadi, kita ngelihat fotonya Fir'aun. Kalau kita ngelihat secara selintas fotonya Fir'aun, ya seakan-akan tidak ada apa-apa pada Fir'aun. Padahal jelas Fir'aun itu mendapatkan adab kubur yang sangat keras. Karena neraka diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Makanya kemudian disinilah kita memahami. Ini jawaban yang kedua, bahwasanya adab kubur itu kemudian merupakan perkara yang dirasakan ruh dan tidak mampu dilihat secara kasat mata oleh panca indera. Kemudian yang kita pahami pula, sesungguhnya yang lainnya manusia itu ada sebuah analogi yang gampang. Apa yang kita lihat, yang tampaknya yang kita lihat itu seakan-akan diam, itu bukan berarti bahwasanya itu sejatinya adalah diam. Ya, bukan berarti sejatinya tidak terjadi apa-apa. Ya. Karena yang kita lihat, misalkan kita ngelihat ada sesuatu, orang itu tidur. Kita ngelihatnya tidur. Padahal orang yang kita lihat dalam kondisi tidur itu, ternyata dia bermimpi. Mimpi buruk atau mimpi baik. Kan nggak kelihatan sama kita. Nggak kelihatan sama kita. Sebentar. Fadil. Sana dulu sama Bang Fadil ya. Diajak keluar aja. Ya. Jawaban yang ketiga yaitu adalah, pernah nggak kita ini bersama dengan istri kita atau bersama dengan suami kita, lalu suami kita atau istri kita mimpi buruk. Kita di sampingnya yang pada saat itu belum tidur, kita tidak mengetahui kalau istri kita bermimpi buruk sampai istri kita tiba-tiba terbangun dan teriak di tengah malam. Ketika teriak, wah gitu, baru kita tanya, loh
ada apa? Ya, istriku. Istrinya baru jawab, saya mimpi buruk. Padahal tadi ketika kita ada di sampingnya sambil baca, kita tidak melihat apa-apa kecuali dia tidur. Itu menunjukkan sekaligus menjawab sama orang-orang yang mereka selama ini tuh selalu menyandarkan. Apapun kesimpulannya harus dilihat oleh kasat mata. Apa yang tidak dilihat oleh kasat mata itu bukan berarti tidak ada. Dan itulah yang kita dapatkan. Berapa banyak manusia itu bermimpi dalam tidurnya, dia dipukul, dia berlari, dia mendapatkan nikmat bermacam-macam. Tetapi orang di sampingnya tidak melihat itu kecuali cuma satu. Dia melihat orang itu yang di sebelahnya itu tidur. Padahal banyak peristiwa yang terjadi kepada orang yang di sebelahnya itu ketika tidur, ketika dia bermimpi buruk. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Jawaban 3 inilah yang kemudian sebenarnya bisa menjawab orang-orang yang selama ini menantang-nantang dan berkata bahwasanya tidak ada adab kubur itu, tidak ada nikmat kubur itu. Kami sudah melihat kemana-mana. Tapi ternyata kami tidak pernah jumpai bekasnya apa-apa. Dijawab dengan surat Ghafir ayat 46. Kemudian dengan dalil yang tadi datang dari Barok bin Azib tentang bagaimana perjalanan ruh ketika diangkat sampai kemudian dimasukkan ke liang kubur, itu jawaban dengan dalil. Kemudian kita jawab dengan akal, yaitu jawaban itu ada 2, ada nakal, ada akal. Nakal itu dengan dalil. Kalau akal dengan akal itu dengan dua jawaban. 1, karena sesungguhnya nikmat kubur dan adab kubur itu ditujukan kepada ruh. Dan apa yang ditujukan kepada ruh pantas kalau kasat mata kita tidak mampu melihat. Dan yang kedua, sesungguhnya berapa banyak orang yang mengalami sesuatu yang luar biasa di samping kita, padahal kita ketika di sampingnya hanya melihat dia dalam posisi tidur dan diam. Padahal pada saat itu dia bermimpi buruk yang membuat dia terengah-engah ketika dia bangun di tengah malam. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Nah, itulah yang menjadikan kita mengerti. Ini jawaban telak dari sudut pandang dalil dan sudut pandang rasionalitas akal. Untuk menjawab mereka yang masih menyombongkan diri mengatakan bahwasanya tidak ada nikmat kubur dan tidak ada adab kubur. Dijawab secara apik oleh para ulama, secara akal dan secara dalil. Nah, setelah kita mengetahui ini, baru kemudian kita akan membahas sedikit tentang masalah bagaimana anak kecil. Nah, ini anak kecil. Bagaimana anak kecil ketika mereka itu meninggal dunia. Maka para ulama, Imam Qurtubi kalau kita buka dalam bukunya bisa dicek. Anak kecil ketika mereka meninggal dunia, maka akan dipercepat kekuatan akalnya sebagaimana orang dewasa. Makanya mereka nanti bisa merasakan ya kenikmatan kubur dan bisa merasakan mereka bisa merasakan kenikmatan di dalam kuburnya karena mereka belum terkena beban hukuman. Mereka belum sampai pada taraf taklif. Makanya ada satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad, inna dararil mu'minina fil jannati yakfuluhum Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya anak-anak yang mereka itu meninggal dunia di waktu kecil, mereka itu dari keturunan kaum muslimin, mereka masuk surga dan Nabi Ibrahim yang mengasuh mereka. Nah, tentunya berat ya mendapatkan ujian ketika diwafatkan anak yang kita cintai. Banyak orang tua itu berandai-andai bahwasanya merekalah yang akan ditaburkan tanah oleh anaknya. Dan tidak ada orang tua yang membayangkan bahwasanya dia akan menaburi tanah kepada kuburan anaknya. Karena itu musibah besar sekali. Tapi tentunya kabar gembira harus kita dengarkan supaya bisa meringankan. Di antara perkara yang bisa untuk memberikan kegembiraan kepada mereka yang ditinggalkan anak itu apa? Sesungguhnya anak-anak kecil itu mereka di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita ditanya kenapa kok meninggal dunia, banyak hikmahnya. Salah satunya adalah Allah ingin menyelamatkan anak itu supaya anak itu tidak terkena polusi dan radiasi dunia dan diwafatkan sebelum dia balik. Itu jawaban paling tepat kalau kita melihat kenapa ada anak yang diwafatkan sebelum dia balik. Nah, kedudukan mereka langsung masuk surga. Ya. Makanya kita menjumpai lagi dalam satu riwayat yang cukup panjang dari Abi Hasan. Langsung artinya aja. Dari kemudian Abu Hasan diceritakan bahwasanya saya berkata kepada Abu Hurairah, 2 orang putra saya telah meninggal dunia.
Adakah hadis Rasulullah yang menceritakan tentang mukmin yang sudah meninggal yang bisa engkau sampaikan kepada hati kami? Jadi Abu Hasan ini mendatangi Abu Hurairah. Ada nggak hadis Nabi tentang masalah anak yang wafat sebelum dia balik? Maka kemudian dijawab sama Abu Hurairah, ada. Anak-anak mereka itu adalah penghuni surga. Dan salah seorang dari mereka akan menyambut kedua orang tuanya. Anak-anak yang meninggal dulu itu akan menyambut orang tuanya sembari memegang pakaian dan tangan orang tuanya. Jadi anak-anak yang meninggal sebelum balik itu nanti nungguin orang tuanya. Kalau kemudian nanti hari berbangkit sudah terjadi, maka anak-anak ini akan mencari mana orang tuanya. Lalu kemudian memegang tangan orang tuanya, lalu kemudian akan memasukkannya ke surga. Itu kalau dia ridho dan ihtisab kepada Allah. Ridho, ihtisab itu mengharapkan pahala di sisi Allah. Makanya disinilah kita akhirnya menjumpai Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, maka Allah mewafatkan putra dan putrinya. Kalau dia ikhlas dan ridho, maka Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga dan dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah, yaitu rumah pujian. Rumah itu saking indahnya tidak bisa didapatkan dari sholat, tidak bisa didapatkan dari puasa. Tapi Baitul Hamdi, rumah pujian itu hanya bisa didapatkan dengan ridhonya seorang ayah dan seorang ibu ketika meninggal putra dan putrinya dan dia dalam kondisi ridho dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya, itulah anak-anak yang mereka dilahirkan dalam kondisi yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada kesempatan hari ini. Jadi kita membahas tentang masalah anak dan kita membahas tentang ruh dan jasad. Kita membahas tentang jawaban telak bagi mereka yang mengingkari adab kubur dan nikmat kubur dan jawaban dari Imam Qurtubi untuk menjawab tentang persoalan anak yang meninggal sebelum dia dewasa. Jadi anak-anak kecil itu nanti langsung dibesarkan oleh Allah. Jadi mereka langsung didewasakan secara cepat oleh Allah di dalam alam barzahnya sambil menunggu orang tua mereka menyusul mereka ketika orang tuanya ridho dan mengharapkan pahala di balik musibah yang mereka terima. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada Dewa.